Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Firdasri Agustina dari kelas 6C NIM 111. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah seminar IPA, yaitu Ibu Nur Komaria SPD MPD, dan kepada teman-teman penguji dan juga peserta lainnya. Baik, langsung saja. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rancangan seminar proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran PBL berbasis pendekatan SET terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa SMP pada materi pencemaran lingkungan. Latar belakang pada penelitian ini ialah IPA, suatu disiplin ilmu yang menekuni tanda-tanda alam semacam makhluk hidup serta makhluk tidak hidup. Pembelajaran adalah suatu usaha yang disengaja, bertujuan, dan terkendali agar siswa belajar atau mengalami perubahan yang relatif menetap pada diri siswa. Permasalahan pada penelitian ini yaitu kurang adanya keterkaitan antara teori yang diperoleh dalam pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Materi pencemaran lingkungan pada pelajaran IPA banyak membahas mengenai permasalahan lingkungan yang tentunya bersifat kontekstual seperti permasalahan sungai yang tercemar, polusi udara, dan banyaknya sampah anorganik. Solusi yang ditawarkan adalah penerapan model pembelajaran PBL berbasis pendekatan SET terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan. Identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu kurang terdapatnya keterkaitan antara teori yang diperoleh dalam pendidikan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, pemaparan teori membuat siswa hanya memahami dari ruang lingkup pengetahuannya saja, sehingga siswa akan cenderung menghafal materi yang telah diajarkan oleh guru. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh siswa pada penerapan model pembelajaran PBL berbasis pendekatan SET terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemahaman siswa setelah diterapkan model pembelajaran PBL berbasis pendekatan SET terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran PBL berbasis pendekatan SET terhadap kemampuan pemecahan masalah pada materi pencemaran lingkungan. Adapun sintak pembelajaran. Yang pertama, mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan mandiri dan kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan mempresentasikan hasil karya serta pameran. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Kajian teori. Yang pertama, teori belajar Bronner. Menurut Bronner, belajar meliputi 3 proses kognitif, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi pengetahuan, dan menguji relevansi dan ketetapan pengetahuan. Konsep belajar Bronner dikenal sebagai belajar penemuan atau discovery learning. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan bagaimana mengaktifkan siswa dengan cara memberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memahami apa yang mereka telah pelajari dengan cara menerapkan konsep-konsep yang diketahuinya kemudian mempraktikkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, teori belajar Vygotsky. Teori belajar Vygotsky sejalan dengan teori belajar Piaget yang meyakini bahwa perkembangan intelektual terjadi pada saat individu berhadapan dengan pengalaman baru dan menantang, dan ketika mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang dimunculkan. Adapun kaitan pada materi ini yaitu yang pertama, teori belajar Bronner, siswa berusaha sendiri untuk mencari pemecahan masalah serta pengetahuan yang menyertainya. Menghasilkan pengetahuan yang benar-benar bermakna, siswa hendaknya belajar melalui partisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan
prinsip-prinsip agar memperoleh pengalaman dan melakukan eksperimen yang memungkinkan mereka memperoleh konsep baru. Yang kedua, teori belajar konstruktivisme dalam penelitian ini adalah ketika individu dihadapkan dengan informasi baru, ia akan menggunakan pengetahuan dan pengalaman pribadi yang telah dimilikinya untuk membantu memahami materi baru tersebut. Seorang siswa sebagai subjek aktif menciptakan struktur kognitif dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan yang terakhir, Vygotsky dalam penelitian ini yaitu dalam pendekatan SET. Siswa tidak hanya mempelajari konsep-konsep sains, tetapi juga diperkenalkan pada aspek teknologi dan peran teknologi di dalam masyarakat. Penelitian relevan. Yang pertama, A. Sugiarto dan Jukri tahun 2015 tentang pembelajaran berbasis masalah yang berbasis SET, pembelajaran berbasis SET sebagai upaya meningkatkan kreativitas dalam pemecahan masalah. Yang kedua, Sutria DKK tahun 2018 tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada pembelajaran IPA menggunakan model pembelajaran berbasis masalah yang berbasis SET. Yang ketiga, Eschen dan Beige tahun 2014 tentang the effect of problem-based learning method in higher education on creative thinking. Yang keempat, Septi DKK tahun 2016 tentang peningkatan kemampuan berpikir kreatif melalui penerapan guided inquiry dipadu brainstorming pada materi pencemaran air. Yang kelima, Fanny L tahun 2020 tentang masalah pencemaran lingkungan, pengaruh model problem-based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah materi pencemaran lingkungan siswa SMA Negeri 13 Medan. Dan yang terakhir, Indras dan Senam tahun 2015 tentang pengembangan perangkat pembelajaran IPA berbasis SET untuk meningkatkan sains literasi dan foundational knowledge. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kualitatif dengan desain PTK penelitian tindak kelas. Desain penelitian PTK tersedia model-model yang dapat dijadikan acuan dalam membuat desain PTK. Salah satunya adalah model Kurt-Lewin yang sering dijadikan acuan pokok atau dasar dari berbagai model penelitian tindakan terutama PTK. Subjek penelitian yaitu populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas 7. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 siswa, 10 siswa kelas 7A dan 10 siswa kelas 7B. Yang terakhir, variabel penelitian. Pada penelitian ini saya menggunakan dua variabel. Yang pertama, variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model pembelajaran problem-based learning berpendekatan SET. Yang kedua, variabel terikat. Dalam penelitian ini, variabel terikatnya adalah kemampuan pemecahan masalah siswa pada materi pencemaran lingkungan kelas 7. Metode penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan-kegiatan permohonan pembimbing, pengajuan proposal penelitian, penyusunan materi pembelajaran, penyusunan model pembelajaran, validitas materi, penyusunan RPP, LKS, instrumen, tes kognitif oleh ahli, serta perizinan penelitian. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengamatan. Pengamatan atau observasi terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung ditujukan untuk mengenali, merekam, dan mendokumentasikan aktivitas yang terjadi pada saat pembelajaran. Manfaat observasi dalam penelitian akan terwujud apabila masukan balik atau feedback dilakukan dengan cermat pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, tahapan pelaksanaan.
Pada tahap ini, peneliti melakukan kegiatan pemilihan sampel dan pengambilan data, meliputi uji coba instrumen serta pelaksanaan penelitian dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning berpendekatan SATS pada materi pencemaran lingkungan. Instrumen yang digunakan yaitu lembar tes kemampuan pemecahan masalah, yang kedua lembar tes uraian, yang ketiga lembar tes pendekatan SAT, dan yang terakhir lembar portofolio. Data yang dikumpulkan yang pertama observasi, tes, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data. Analisis data kualitatif menggunakan model Miles dan Huberman. Yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Yang kedua, analisis data lembar observasi, dan yang terakhir analisis data lembar wawancara. Terima kasih. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.